Pertemuan 3 dan 4 ini kita akan belajar tentang tipe data, variabel, dan operator. Capaian pembelajaran dari pertemuan 3 dan 4 ini adalah mahasiswa dapat menggunakan variabel sesuai tipe data pada pemrograman bahasa C. Ada 3 jenis tipe data dasar di bahasa C. Yang pertama adalah tipe data karakter, yaitu untuk menyimpan data yang berupa karakter. Karakter adalah huruf, angka, dan tanda baca yang sering kita temukan pada keyboard, di mana karakter ini memiliki jumlah sebesar 1 byte atau 256. Penulisan tipe data karakter ada 2 macam. Yang pertama adalah unsigned char, yaitu tipe data untuk menyimpan karakter dengan jangkauan 0 sampai dengan 255. Ada char, yaitu tipe data untuk menyimpan karakter dengan jangkauan minus 128 sampai dengan 127. Tipe data karakter ini sudah ada standarnya, yaitu pada tabel ASCII. Kalian bisa lihat ke tabel ASCII untuk mengetahui karakter yang berupa huruf, angka, dan tanda baca beserta nilainya. Yang kedua, ada tipe data integer. Penulisannya ada 4 macam. Yang pertama adalah unsigned int, yaitu untuk menyimpan bilangan bulat dengan jangkauan 2 byte, yaitu dari 0 sampai dengan 65.535, dan int yang besarnya juga 2 byte, namun jangkauannya adalah minus 32.768 sampai dengan 32.767. Yang ketiga ada unsigned long. Ini tipe data bilangan bulat dengan jangkauan yang lebih besar daripada int, yaitu dari 0 sampai dengan 4.294.967.295. Dan ada long, yaitu tipe data untuk menyimpan bilangan bulat dengan jangkauan minus 2.143.483.648 sampai dengan 2.147.483.647. Tipe data yang ketiga adalah tipe data desimal. Penulisannya ada 3 macam, yaitu float, double, dan long double. Tipe data ini menyimpan bilangan pecahan atau bilangan desimal yang jumlahnya sangat besar. Variabel dan konstanta di bahasa C. Variabel adalah sebuah identitas yang dapat menampung suatu nilai. Penulisan variabel dinyatakan seperti pada format di slide. Diawali dengan tipe data, spasi, nama variabel. Tipe data kita bisa merujuk kepada tabel tadi. Apakah int, apakah char, apakah unsigned int, apakah long, apakah float. Diteruskan dengan nama variabel. Penulisan nama variabel harus kalian perhatikan betul besar atau kecil huruf yang digunakan. Yang kedua, nama variabel tidak boleh diawali dengan angka atau tanda baca. Nama variabel wajib menggunakan huruf pada awalnya, dan nama variabel tidak diperkenankan menggunakan spasi atau tanda baca yang tidak diizinkan, seperti @ tanda tanya, tanda seru, persen, dan lain sebagainya. Kemudian diakhiri dengan titik
koma. Atau bisa langsung diberikan assignment, yaitu dengan menuliskan tipe data spasi nama variabel sama dengan nilai. Jadi nanti pada nama variabel akan langsung diberi nilai yang harus disimpan pada nama variabel tersebut. Ada konstanta. Konstanta ini mirip dengan variabel, akan tetapi konstanta ini tidak dapat diubah nilainya. Biasanya penulisan konstanta itu dilakukan sebelum void main. Output di bahasa C. Sebelumnya kita sudah menggunakan printf. Printf ini untuk menampilkan semua jenis output ke sebuah jendela, baik itu numerik, karakter, ataupun teks. Selain printf, ada juga puts. Puts digunakan untuk menampilkan jenis data string dan secara otomatis akan diakhiri dengan perpindahan baris. Pada output biasanya diperlukan kode penentu format, yaitu untuk merubah dari tipe data tertentu menjadi string. Kode-kodenya adalah sebagai berikut. Ada %c, digunakan untuk menampilkan data karakter. Ada %s, untuk menampilkan data string. Ada %i atau %d yang digunakan untuk menampilkan data bilangan bulat. %f atau %e digunakan untuk menampilkan data bilangan desimal. Ada %o digunakan untuk menampilkan bilangan oktal. %x digunakan untuk menampilkan bilangan heksadesimal, dan %u digunakan untuk menampilkan data bilangan unsigned. Kita akan coba untuk menuliskan variabel pada sebuah program. Pertama, kita tuliskan preprocessor directive, yaitu crash include stdio.h. Terus kita buat metode main. Di dalam metode main kita bisa deklarasikan variabelnya. Contoh variabel yang ingin saya masukkan adalah variabel bilangan bulat. Jadi saya tuliskan int dengan nama variabel adalah panjang. Kita akhiri dengan titik koma. Nah, sekarang kita punya variabel dengan nama panjang dan tipe datanya adalah bilangan bulat. Kemudian panjang akan saya beri nilai sebesar 231. Nah, untuk mengetahui apakah variabel panjang ini isinya 231, saya bisa tampilkan ke layar monitor dengan menuliskan printf petik 2 isi variabel sama dengan %d. %d ini menunjukkan bahwa saya akan menampilkannya dalam bentuk bilangan bulat. Saya ikuti dengan koma dan nama variabel yang akan ditampilkan untuk menggantikan %d. Diakhiri dengan tutup kurung dan titik koma. Agar tidak langsung menutup, saya tambahkan sistem pause. Dan agar tampilan antara printf dengan sistem pause itu berbeda baris, saya tambahkan \n seperti ini. Kemudian saya compile, down, tidak ada error, tidak ada peringatan.
saya coba run. Nah, di jendela ini akan muncul isi variabel sama dengan 231 ya. Kita bisa tekan tombol apapun agar jendela ini menutup. Contoh lain, jika panjang saya ganti nilainya 50. Kita bisa jalankan dengan mengklik compile and run, sehingga setelah tercompile dengan benar akan langsung dijalankan oleh dev C++. Nah, ini sekarang isi variabel sama dengan 50 ya. Jadi %d ini akan digantikan oleh variabel panjang. Oke. Yang kedua, saya punya variabel satu lagi, contohnya int lebar, di mana lebar saya isi dengan 12 ya. Ini di sini akan saya tuliskan %d juga, dan saya tambahkan koma dari lebar. Kemudian saya jalankan compile and run. Maka isi variabel adalah 50 12, di mana 50 ini merupakan isi variabel panjang dan 12 adalah isi variabel lebar. Ada beberapa operator dalam bahasa C, seperti operator aritmatika, operator increment dan decrement, operator perbandingan atau relasional, operator logika atau boolean, operator bitwise, dan operator assignment. Operator aritmatika adalah operator yang sering kita temui pada operasi matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ataupun modulus. Operator increment dan decrement adalah operator yang digunakan untuk menambahkan dan atau mengurangi angka atau suatu nilai sebesar 1. Contoh operasi pre-increment yang dituliskan plus A, yang artinya adalah tambah A sebanyak satu angka lalu tampilkan hasilnya. Ada operator post increment yang dituliskan A++, yang artinya adalah tampilkan nilai A lalu tambah A sebanyak satu angka. Operator pre-decrement yang biasanya dituliskan min A, negatif A, yang artinya adalah kurangi A sebanyak satu angka lalu tampilkan hasilnya. Dan operator post decrement yang biasanya dituliskan A negatif atau A min, yang artinya adalah tampilkan nilai A lalu kurangi A sebanyak satu angka. Kemudian ada operator perbandingan atau relasional. Ini suatu operator yang hasilnya adalah benar atau salah. Operator yang sering digunakan adalah sama dengan, yaitu dengan angka sama dengan 2 ya, dengan tanda sama dengan 2, yang hasilnya adalah benar atau salah. Sebagai contoh, 5 sama dengan 5, maka hasilnya adalah true. Yang lainnya tidak sama dengan, yang dituliskan dengan bentuk tanda seru sama dengan, contohnya 5 tidak sama dengan 5, yang artinya adalah salah. Ada operator lebih besar, operator lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan kurang dari sama dengan atau lebih kecil atau sama dengan. Selanjutnya ada operator logika atau boolean, seperti operator AND, di mana operator AND ini akan menghasilkan output 1 jika kedua operannya 1, atau akan menghasilkan nilai benar jika
dua buah pernyataan bernilai benar. Ada operator OR yang akan menghasilkan 1 jika salah satu atau kedua operannya 1, atau akan bernilai benar jika salah satu atau kedua pernyataannya bernilai benar. Ada operator NOT yang akan menghasilkan 1 jika operannya 0 dan menghasilkan 0 jika operannya 1. Ada operator bitwise. Ini digunakan pada bilangan binary seperti operator AND, OR, XOR, NOT, geser kiri dan geser kanan. Ada operator assignment, adalah operator yang digunakan untuk memberikan nilai ke dalam suatu variabel. Di dalam bahasa C, operator assignment menggunakan tanda sama dengan sebanyak 1, berbeda dengan yang operator relasional. Tugas kalian sekarang adalah mencoba job ke-1. Job ini dapat kalian temukan pada Google Classroom. Tulis kembali dan jalankan program. Perhatikan setiap instruksi yang diberikan, kemudian berikan penjelasan dan tuliskan sebagai laporan. Job kedua sama seperti job ke-1, dapat kalian temukan di Google Classroom. Tuliskan kembali, jalankan, cermati setiap instruksinya, dan berikan penjelasan sebagai laporan. Job ketiga dapat kalian temukan di Google Classroom. Tulis kembali, jalankan, perhatikan setiap instruksi yang diberikan pada program, jelaskan sebagai laporan. Job keempat bisa kalian temukan di Google Classroom, yaitu program untuk menghitung luas permukaan dan volume bangun seperti yang ada pada gambar di samping. Buatlah programnya dan tuliskan program beserta screenshot hasilnya sebagai laporan.